beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Selamat malam semua. Masih bekerja. Saya percaya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita, dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu menyertai kita semua. Hari ini firman Tuhan saya beri tema berjalan di atas kemustahilan, saudara-saudara. Mari kita langsung membuka Alkitab kita dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 mulai ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Dan sebetulnya bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air dalam perikop ini, tetapi juga Petrus yang berjalan di atas air. Nah, mari kita melihat bagaimana caranya Petrus dan Yesus berjalan di atas air. Ayat 22 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan baik-baik, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perhatikan ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi Petrus pun berjalan di atas air, saudara, bukan hanya Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saudara-saudara, ini adalah bukan pertama kalinya mereka ada di tengah gelombang laut. Ya, saudara-saudara, dalam cerita yang lain ketika mereka ada di tengah gelombang laut, di tengah badai, ya, waktu itu Yesus tertidur dan Yesus menghardik angin yang bergelombang itu, dan angin pun dan danau pun menjadi tenang. Tetapi dalam kasus ini perhatikan baik-baik, Yesus tidak menghardik danau itu, Yesus tidak menghardik angin sakal itu. Jadi mereka terus ada di tengah-tengah gelombang. Jadi saudara-saudara, ada kalanya kita mengalami pengalaman yang sama dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Seperti misalkan saat pandemi ini terjadi, pandemi virus corona ini terjadi, maka semua orang mengalaminya, termasuk orang percaya, termasuk saudara dan saya mengalami pandemi ini. Dan kita sudah berdoa untuk pandemi ini supaya segera berlalu, tapi pandemi ini belum berlalu juga. Jadi saudara-saudara, ada kalanya, ada satu situasi, ada satu kondisi di mana badainya tidak segera berlalu. Dan kita terus ada di tengah-tengah gelombang karena angin sakal, di tengah laut, di tengah gelombang karena angin sakal. Ya saudara-saudara, dan danaunya tidak langsung teduh. Lalu apa yang harus kita lakukan selama anginnya masih kencang, selama gelombangnya masih keras, dan belum teduh, saudara, belum reda? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Yesus memberikan sebuah jalan bagi kita. Ketika murid-murid ada di tengah gelombang dan mereka tidak bisa menghentikan gelombang itu, dan Yesus pun tidak menghentikan gelombang itu, jadi terkadang ada gelombang-gelombang yang memang tidak dihentikan secara langsung oleh Tuhan, walaupun kita sudah berdoa, saudara, seperti pandemi corona ini. Tetapi Yesus memberikan jalan, walaupun dia tidak langsung menghardik angin itu, sehingga angin itu tenang dan danaunya jadi teduh, tidak, saudara-saudara, tetapi dia memberikan jalan keluar buat kita,
yaitu berjalan di atas air. Dia datang di tengah-tengah angin yang keras, di tengah-tengah gelombang laut itu, saudara, sambil berjalan di atas air. Apa yang Yesus mau ajarkan? Yesus mau ajarkan, kalau gelombangnya tidak berlalu, ya, jadi yang pertama tadi, kita hardik gelombangnya, dan gelombangnya berlalu. Tetapi kalau kita hardik gelombangnya tidak berlalu, atau Tuhan tidak menghardiknya dan gelombangnya tidak berlalu, ada cara yang lain, saudara-saudara. Jadi selalu ada cara, di dalam Tuhan selalu ada cara, selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban. Kalau gelombangnya tidak kunjung reda, dan kita harus ada di pusaran gelombang itu, kita harus ada di tengah-tengah gelombang itu, maka apa yang harus kita lakukan? Yesus memberikan contoh, dia berjalan di atas air, saudara-saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berjalanlah di atas air, seperti Yesus. Yesus tidak menghardik danau itu, angin itu, dan dia berjalan di atas air. Lalu Petrus tertarik ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Saya suka dengan Petrus, dia orangnya sangat spontan ya saudara, dan suka berpetualang. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia langsung mau juga berjalan di atas air. Dan itu sebabnya dia berkata, Tuhan, kalau memang engkau itu, karena tadinya mereka menyangka itu hantu, kalau memang engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Petrus mau mengalami pengalaman yang sama dengan Yesus, berjalan di atas air, saudara-saudara. Sementara murid-murid yang lain tidak tertarik untuk melakukan itu. Mungkin karena takut, atau mungkin mereka mikir. Sementara Petrus kan termasuk orang yang ngomong dulu baru mikir, saudara. Jadi yang lain sudah mikir, Petrus ngomong dulu baru mikir, saudara. Belakangan baru mikir dan dia tenggelam. Nah akhirnya Tuhan berfirman, datanglah, dan Petrus benar-benar keluar dari perahu, dan dia mencoba berjalan di atas air, dan ternyata bisa, saudara. Ternyata bisa. Nah berjalan di atas air, saya sebut dengan istilah yang lain adalah berjalan di atas kemustahilan. Jadi kalau hal-hal yang mustahil itu tidak bisa dihardik dari kehidupan saudara, dan saudara terus ada di tengah-tengah gelombang yang mustahil untuk ditenangkan, maka jalan yang bisa saudara tempuh adalah berjalanlah di atas kemustahilan. Kalau air tidak bisa ditenangkan, apa yang harus saudara lakukan? Berjalanlah di atas air. Gitu saudara ya. Jadi kalau air tidak bisa ditenangkan oleh kuasa nama Yesus, oleh iman saudara, airnya tetap bergelombang, apa yang harus saudara lakukan? Berjalanlah di atas air. Karena kan sebetulnya yang ditakutkan orang ketika ada gelombang terjadi adalah bagaimana kalau mereka tenggelam. Nah, selama saudara ada di dalam perahu, saudara bisa saja tenggelam. Tetapi kalau saudara bisa berjalan di atas air, maka saudara tidak bisa tenggelam. Jadi apa yang saudara takutkan tidak terjadi, yaitu tenggelam. Nah saudara-saudara, di tengah masa pandemi ini, kita seperti ada di tengah gelombang laut, ya karena angin sakal, dan gelombangnya begitu dahsyat, ya. Ini bukan hanya masalah soal kesehatan, tapi juga masalah soal ekonomi. Ada banyak orang yang telah ditimbus oleh gelombang pandemi ini, baik secara kesehatannya maupun secara ekonominya, saudara-saudara. Dan ada banyak orang yang telah tenggelam di dalam lautan masalah ini, di dalam gelombang masalah ini, gelombang masalah pandemi ini. Ada banyak perusahaan yang telah bangkrut, ada banyak restoran yang telah bangkrut, ada banyak orang yang telah meninggal juga, saudara-saudara, gugur, baik dari masyarakat maupun dari kedokteran, ya, para perawat, dan termasuk juga dari orang-orang Kristen, beberapa gugur juga, saudara-saudara. Nah sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita belajar berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas air. Terus terang, rasanya tidak ada yang pernah berpikir kalau dunia bisa digoncang dengan virus corona seperti ini, dengan pandemi seperti ini, saudara. Saya nggak pernah terpikir bahwa kita benar-benar harus dirumahkan, sampai nggak boleh keluar rumah, sampai ekonomi harus diam dan tidak bergerak selama beberapa waktu lamanya gara-gara virus corona, saudara-saudara. Saya nggak pernah terpikir, bahkan ketika ini terjadi,
ketika PSBB dilaksanakan, saya juga tidak pernah terpikir kalau gereja bisa dirumahkan juga, ibadah bisa dirumahkan juga, tidak boleh kumpul untuk beribadah. Saya nggak pernah terpikir itu bisa terjadi, saudara-saudara. Jadi semua ini adalah hal yang mustahil kita hadapi. Semua ini adalah saudara, hal yang di luar dugaan kita, dan ada banyak kemustahilan yang kita hadapi, yang harus kita hadapi bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini, saudara-saudara. Ya saudara, tetapi hari ini saya mau berikan jalan buat saudara yang daripada Yesus tentunya, yaitu kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Mungkin pertanyaannya adalah, di tengah pandemi virus corona ini, masih mungkinkah kita tetap hidup dalam kesehatan ilahi? Jawabannya tentu iya, masih mungkin. Lalu pertanyaan kedua adalah, di tengah pandemi corona ini, ada krisis ekonomi yang menyeruak, masih mungkinkah kita bertahan dalam ekonomi kita? Masih mungkinkah ekonomi kita bertumbuh atau stabil atau bertahan, saudara-saudara? Jawabannya tentu juga iya, mungkin. Karena di dalam Tuhan, di dalam Kristus, tidak ada yang tak mungkin. Semuanya mungkin. Alkitab berkata, Yesus berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi tidak sampai di situ, Yesus juga berkata, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Allah memang tidak ada yang mustahil, tetapi bagi saudara yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Jadi apakah mustahil kita berjalan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, tetapi kita tidak mengalami pandemi, dan kita tidak mengalami krisis? Mungkinkah itu terjadi? Mungkin, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar berjalan di atas air. Kita perlu berjalan di atas kemustahilan. Ya, kita perlu mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan atas perkara-perkara yang mustahil. Kalau di antara saudara yang mendengar siaran ini, saudara sedang ada di dalam keputusasaan menghadapi kehidupan ini, menghadapi sakit penyakit, menghadapi apalagi ekonomi yang melemah karena terjadinya krisis, penghasilan saudara berkurang. Hari ini saya mau menyerukan kepada setiap saudara, jangan putus asa. Masih ada harapan buat saudara. Belajarlah berjalan di atas air. Belajarlah berjalan di atas kemustahilan. Bisakah ekonomi kita tetap bertumbuh di tengah-tengah krisis ekonomi seperti ini? Jawabannya jelas bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau saudara bertanya, bisakah saya tetap sehat di tengah-tengah pandemi virus corona ini? Jawabannya tentu juga bisa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Ya, tetapi permasalahannya adalah, maukah saudara belajar berjalan di atas kemustahilan? Yesus memberikan jalan buat saudara pada hari ini, di tengah-tengah gelombang yang tidak kunjung reda. Kita sudah nantikan berbulan-bulan, saudara-saudara, tidak kunjung reda juga. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Bahkan sekolah-sekolah juga belum dimulai. Semua anak sekolah secara online. Semua sekolah mengatakan kita tidak tahu kapan kita bisa mulai sekolah tatap muka lagi. Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan dari masa pandemi ini. Ya saudara-saudara, semua tidak ada yang tahu, dan semua penuh dengan kemustahilan. Tetapi kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Itu yang Yesus katakan, itu yang Yesus mau katakan kepada setiap kita pada hari ini. Saudara bisa berjalan di atas kemustahilan. Di tengah-tengah segala sesuatu serba mustahil di sekeliling kita, kita bisa berjalan di atas kemustahilan, sehingga kita tidak tenggelam dalam kemustahilan. Kita tidak ditenggelamkan oleh kemustahilan, tetapi kita mengatasi kemustahilan, sehingga di tengah segala hal yang mustahil, kita bisa melihat tangan Tuhan terus berada di tengah-tengah kita, terus menjamah kehidupan kita, terus menolong kita, dan tidak akan membiarkan kita, saudara-saudara. Nah, ada beberapa hal yang saya bisa beritahukan kepada saudara, yang saya bisa sharing kepada saudara pada hari ini mengenai bagaimana caranya kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Ada 4 hal yang saya ingin
bagikan kepada saudara pada hari ini. Saudara boleh catat, yang pertama adalah yang diperlukan untuk saudara bisa berjalan di atas kemustahilan. Yang pertama adalah firman hidup. Firman hidup. Jadi firman hidup itu saudara-saudara penting untuk kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kalau saya berkata firman hidup, orang-orang secara umum mengatakannya dengan istilah firman rema. Ini bukan hanya firman yang tertulis dalam Alkitab, tetapi firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dan kita menerimanya sebagai firman yang secara spesifik diberikan kepada kita di dalam hidup kita. Entah melalui pembacaan Alkitab, tiba-tiba ada ayat yang melompat dan dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, atau ketika waktu kita berdoa, kita mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita, memberikan firman hidup kepada kita, atau waktu kita mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman hidup, bukan sekedar logos, tetapi rema. Ketika dia berkata-kata, ada firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hati saudara, dan itulah yang saya maksud dengan firman hidup saudara. Nah, firman hidup itu permulaan dari segala mujizat. Firman hidup adalah cikal bakal dari mujizat. Perhatikan perkataan saya ini. Semua hal yang mustahil bisa terjadi dimulai dengan firman hidup. Semua hal yang mustahil itu bisa terjadi selalu dimulai dengan firman hidup. Saya berikan contoh buat saudara. Abraham tidak bisa punya anak karena istrinya Sarah mandul. Dan lagi pula dia sudah tua, saudara-saudara. Jadi makin mustahil untuk Sarah bisa melahirkan anak, saudara-saudara. Tetapi firman hidup datang kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Bahkan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Firman hidup datang, itu janji Tuhan yang secara spesifik diberikan kepada Abraham. Abraham mendengar sendiri Tuhan berbicara kepadanya, engkau akan memiliki keturunan dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah firman hidup. Karena firman hidup itulah pada usia 90 tahun, Sarah yang mandul bisa melahirkan anak. Apakah itu mustahil? Iya, mustahil. Tapi Abraham bisa berjalan di atas kemustahilan karena ada firman hidup yang dilepaskan dalam kehidupan Abraham. Saya berdoa sepanjang saya berkata-kata dan saudara mendengarkan, ada firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara. Tiba-tiba saudara merasa terinspirasi dengan perkataan-perkataan yang saya lontarkan. Tiba-tiba saudara bisa seperti menerima firman dalam hati saudara, dan saudara fix, saudara yakin dalam hati saudara bahwa ini adalah firman Tuhan untuk saudara. Itulah firman hidup. Firman yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh Roh Kudusnya, saudara-saudara. Firman hidup itu menjadi cikal bakal saudara bisa berjalan di atas kemustahilan. Itu sebabnya sebelum Petrus berani melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air, dia meminta firman hidup dari Yesus. Yesus, kalau itu engkau, tolong berikan firman supaya aku datang berjalan di atas air. Dan Tuhan berfirman, ketika Tuhan berfirman, baik, datanglah. Maka Petrus berani berjalan di atas air. Karena firman hidup, karena Petrus melangkah di atas dasar firman hidup, maka dia bisa berjalan di atas air. Hal yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa, tetapi bisa dilakukan oleh Petrus karena ada firman hidup. Jadi sadari saudara-saudara, kalau saudara memiliki firman hidup, maka hal yang paling mustahil dalam hidup saudara menjadi tidak mustahil lagi. Bahkan hal yang paling mustahil untuk terjadi di dunia ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara memahami apa yang saya sampaikan. Itu sebabnya penting untuk kita menerima firman hidup di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya teringat ketika pertama kali saya menggembalakan, saudara-saudara, awal-awal saya menggembalakan, jemaatnya hanya sedikit, super sedikit sekali, saudara-saudara. Dan bukan hanya sedikit, tetapi juga
boleh dibilang miskin begitu saudara jemaatnya. Saya ingat perpuluhan yang paling besar adalah 500.000 pada waktu itu, saat satu jemaat yang perpuluhan 500.000, tetapi yang lainnya sedikit sekali. Nah, ketika saya menggembalakan jemaat yang begitu sedikit dan persembahannya juga sedikit, bagaimana mungkin saya bisa hidup? Saya itu benar-benar hidup di tengah-tengah kemustahilan pada waktu itu, saudara-saudara. Bagaimana mungkin saya bisa memenuhi kebutuhan saya di tengah-tengah semua yang mustahil itu? Sedangkan saya sudah punya 2 anak pada waktu itu. Awal penggembalaan saya, anak saya yang kedua baru lahir. Masih baby pada waktu itu. Ya, tepat saya memulai penggembalaan, anak saya baru lahir. Jadi saudara-saudara, itu mustahil untuk bisa dipenuhi kebutuhan secara logikanya, secara hitungan matematika, secara hitungan manusiawi, saudara-saudara. Tetapi saya menerima firman hidup bahwa Tuhan akan sanggup memenuhi kebutuhan saya, bahwa Tuhan yang memanggil saya adalah setia, dan Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan saya, ya, dan saya tidak akan hidup dalam kekurangan, tetapi saya hidup dalam kecukupan dan kelimpahan bahkan, saudara-saudara. Nah, ketika saya menerima firman hidup itu, maka itu adalah cikal bakal saya mengatasi segala kemustahilan yang ada. Dan sejak saat itu, karena saya memiliki firman hidup, saya bisa berjalan di atas air. Saya bisa berjalan di atas kemustahilan. Sejak waktu itu, saudara-saudara, saya tidak pernah berkekurangan, bahkan terus berkecukupan, saudara-saudara. Kalau dibilang, bagaimana mungkin dengan jemaat yang super sedikit itu dan super miskin itu, saya bisa menghidupi istri dan kedua anak saya. Bagaimana mungkin? Mungkin karena ada firman hidup. Apakah itu mustahil? Iya, mustahil. Tetapi saya berjalan di atas kemustahilan karena saya memiliki firman hidup. Firman yang Tuhan berikan secara langsung kepada saya, saudara-saudara. Itu sebabnya penting sekali untuk saudara terus memegang firman yang telah saudara terima daripada Tuhan. Jangan pernah lepaskan itu. Karena yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara adalah ketika saudara kalau saudara mau berjalan di atas kemustahilan adalah percaya. Ketika saudara menerima firman hidup, saudara harus mempercayainya. Karena saya mendapati ada banyak orang Kristen berkata telah menerima firman hidup daripada Tuhan, tetapi permasalahannya firman hidup itu tidak pernah terjadi dalam hidup mereka, dan mereka tidak pernah berjalan di atas kemustahilan. Mungkin disebabkan karena mereka terima firman hidup, tetapi mereka tidak memegang firman itu, dan tidak berjalan di atas dasar firman itu, dan tidak mempercayai firman itu, sehingga firman hidup yang diberikan itu sepertinya mubazir bagi mereka, begitu saudara-saudara. Ya, jadi setelah saudara menerima firman hidup, saudara harus mempercayainya, saudara harus memegangnya, dan saudara harus mulai belajar berjalan di atas firman hidup. Saudara percaya, seperti misalkan saya menerima firman bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan saya, walaupun jemaat saya sedikit, saya tidak hidup dari perpuluhan jemaat, saya tidak hidup dari persembahan jemaat, saya tidak hidup dari persembahan kasih ketika saya khotbah, tetapi dari tangan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil saya. Saya adalah hamba Tuhan, bukan hamba jemaat. Jadi Tuhan yang mencukupi saya bekerja untuk Tuhan. Lalu Tuhan akan membukakan banyak keran-keran berkat dari mana saja, dari mana-mana. Dan sejak saat itu keran berkat Tuhan dibuka bagi saya dari mana-mana, dan saya menerima berkat-berkat ilahi yang luar biasa, sehingga kehidupan saya secara ekonomi dicukupkan oleh Tuhan. Apakah mungkin? Mungkin, buktinya sudah terjadi, saudara-saudara. Sudah terjadi. Ada firman hidup dan kita mempercayainya. Ada firman hidup dan kita memegangnya. Ada firman hidup dan kita berjalan di atas firman hidup itu. Itulah yang memungkinkan kita untuk berjalan di atas semua kemustahilan yang ada. Sehingga apa yang tadinya mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil lagi. Apa yang tadinya tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi kita. Sampai sekarang saya sudah punya 3 anak bahkan, dan Tuhan terus mencukupi kebutuhan saya. Jemaat juga terus bertambah. Tapi selama jemaat masih sedikit dan persembahannya masih belum besar, ada gelombang yang harus saya tunggu mereda, saudara-saudara. Tapi selama dalam penantian itu, saya memegang firman hidup dari Tuhan,
dan saya berjalan di atasnya, dan saya memuji Tuhan. Firman hidup itu bisa dipercayai, dan saya bisa berjalan di atas kemustahilan yang ada. Dan sampai sekarang, saya terus melihat pekerjaan tangan Tuhan. Saya terus melihat pemeliharaan tangan Tuhan atas kehidupan saya, atas keluarga saya. Saya dicukupkan dalam segala kebutuhan, dan bahkan dilimpahkan dalam segala kebaikan. Itu semua berawal dari firman hidup yang saya terima dari Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara memegang firman hidup di tangan saudara, supaya setiap saudara memperkatakan firman hidup di mulut saudara, supaya saudara mempercayai firman hidup di dalam hati saudara. Saya berdoa setiap orang yang mendengar siaran ini, yang mengikuti siaran ini, akan menerima firman hidup daripada Tuhan yang merupakan modal untuk engkau berjalan di atas kemustahilan. Saya berdoa setiap saudara akan bisa berjalan di atas kemustahilan karena ada firman hidup yang datang dalam kehidupan saudara. Kalau selama ini belum pernah engkau menerima firman hidup, selama ini engkau belum pernah menerima firman hidup daripada Tuhan, terimalah pada hari ini di dalam nama Yesus. Engkau menerima firman hidup daripada Tuhan. Roh Kudus menghidupkan kata-kata dari hamba Tuhan yang melayani, sehingga engkau menerima firman hidup di dalam hatimu, dan muncul iman dari hatimu, saudara-saudara. Jadi yang pertama, firman hidup harus saudara terima. Yang kedua, saudara harus mempercayai firman hidup itu. Jangan diabaikan firman hidup itu. Sayang sekali saudara, karena itu adalah modal untuk saudara mengalami mujizat Tuhan. Itu adalah cikal bakal untuk saudara mengalami mujizat Tuhan. Ya, saudara yang sedang sakit juga terimalah firman hidup. Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Engkau bisa hidup dalam kesehatan ilahi karena roh kebangkitan Kristus akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Dan saya percaya semua sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudusnya. Semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sakit, engkau bangkit pada hari ini di dalam nama Yesus. Terimalah firman hidup, percayalah firman hidup, peganglah firman hidup, berjalanlah di atasnya, percaya dalam hatimu, perkatakan di mulutmu, pegang di tanganmu, firman hidup. Biarlah selalu ada firman hidup di mulutmu, biarlah selalu ada firman hidup di hatimu, biarlah selalu ada firman hidup di tanganmu, untuk engkau pakai untuk menghalaukan semua kemustahilan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya setiap saudara bisa berjalan di atas setiap kemustahilan yang ada. Ya saudara, jadi Petrus menerima firman hidup dari Tuhan Yesus, datanglah, maka dia berjalan di atas firman hidup itu, dan dia bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Lalu dia mempercayai firman hidup itu sebabnya dia bertindak. Ciri-ciri orang yang mempercayai firman adalah, pertama dia memperkatakan firman itu, yang kedua dia bertindak sesuai dengan firman itu. Dia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jadi saudara nggak bisa bilang, saudara menerima firman hidup dan saudara mempercayai firman hidup, tapi saudara tidak pernah memperkatakannya, saudara malah memperkatakan yang lain. Dan saudara tidak pernah bertindak seperti firman yang saudara terima dari Tuhan. Tidak bisa. Setiap orang yang percaya akan firman hidup, pasti memperkatakan firman hidup itu, dan pasti bertindak sesuai dengan firman hidup itu. Waktu saya menerima firman Tuhan bahwa saya tidak akan kekurangan, saya terus memperkatakannya. Saya terus memperkatakannya siang dan malam, saya terus merenungkannya siang dan malam. Saya terus memayangkannya, memperkatakannya siang dan malam, dan saya bertindak sesuai dengan firman yang saya percaya itu. Saya tidak lagi takut kekurangan. Ya, ada saatnya di mana saya betul-betul membutuhkan, saudara-saudara, ada kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi karena firman hidup itu saya percayai, saya berpegang kepada firman hidup itu, dan saya usir segala ketakutan akan kekurangan, dan saya tidak takut akan kekurangan. Dan saudara, percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Betul-betul Tuhan akan menolong saudara. Firman hidup itu bisa dipercayai. Ya. Yang ketiga yang saya mau tambahkan adalah fokus, saudara-saudara. Jadi setelah saudara menerima firman hidup, saudara mempercayainya dengan cara memperkatakan dan bertindak sesuai dengan firman hidup itu. Yang ketiga, saudara fokus. Kalau saudara sudah menerima firman hidup, percayalah, iblis tidak akan senang, dan iblis akan berusaha mengalihkan perhatian saudara daripada firman hidup itu. Saudara akan ditarik ke sana kemari, ya, seperti Petrus ini, saudara-saudara, dia sudah bisa berjalan di atas air. Jadi ketika dia senang-senang sudah bisa berjalan di atas air,
Wah, itu pengalaman yang luar biasa, saudara bisa berjalan di atas air. Saudara juga bisa begitu ketika saudara berjalan di atas kemustahilan. Wah, saudara melihat ini pengalaman yang luar biasa, cuma sedikit tapi bisa dicukupi kehidupannya. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Ya, sudah puluhan tahun sakit tapi tiba-tiba disembuhkan, sehat sempurna semuanya di dalam nama Yesus. Tiba-tiba saudara melihat fakta lagi. Pikiran saudara dialihkan lagi. Seperti Petrus itu, dia nggak fokus terhadap firman hidup yang daripada Tuhan. Dia nggak fokus pandangannya kepada Tuhan. Lalu dia mulai melihat gelombang yang ada. Lalu dia mulai merasa ketakutan, saudara-saudara. Dan akhirnya dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena tidak fokus. Percayalah, selama fokus pandangan saudara terus tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, engkau tidak akan tenggelam. Saya ulangi sekali lagi, selama fokus pandangan saudara tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, engkau tidak akan tenggelam. Saya ulangi sekali lagi, selama fokus pandanganmu tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, engkau tidak akan tenggelam. Mau ada angin sakal, mau ada tsunami, mau ada angin badai, mau ada gelombang, engkau tidak akan tenggelam. Engkau bisa berjalan di atas air selama engkau terus fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya saudara-saudara, setelah engkau menerima firman hidup dan engkau mempercayainya, engkau harus terus fokus ke sana. Fokus pandanganmu tidak boleh dialihkan kepada fakta yang ada di sekeliling saudara. Fokus pandangan saudara tidak boleh dialihkan kepada berita yang ada di sekeliling saudara. Saya mendapati ada orang-orang Kristen yang awalnya sudah menerima firman hidup bahwa dia dilindungi oleh Tuhan, tidak akan terkena virus corona dan sebagainya. Dia mempercayainya dan dia memberanikan diri untuk memperkatakannya, saudara-saudara. Lalu ketika dia fokusnya teralihkan kepada berita-berita yang ada di sekelilingnya, waduh, ada tetangga yang kena corona, waduh, ada saudara yang kena corona, waduh, corona makin bertambah, pasien corona makin bertambah, waduh begini, waduh begitu, setiap hari ada berita, setiap hari ada yang mati karena corona, setiap hari ada yang ini begini, begitu. Akhirnya saudara tidak fokus kepada firman hidup itu, dan akhirnya saudara kehilangan kepercayaan saudara lagi. Karena Tuhan berkata, mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau bimbang orang yang kurang percaya? Mengapa awalnya percaya? Mengapa jadi berkurang kepercayaannya? Karena tidak fokus kepada firman hidup. Selama fokus pandangan saudara terus tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, kepercayaanmu tak tergoyahkan, saudara-saudara. Kapan kepercayaanmu tergoyahkan? Ketika fokus pandanganmu dialihkan kepada yang lainnya. Tidak lagi kepada Tuhan dan firman-Nya, tetapi engkau fokusnya jadi kemana-mana, saudara. Engkau dengar berita begini, engkau dengar omongan orang begitu, engkau dengar orang ngalami begini, engkau dengar orang ngalamin begitu, lalu ada berita begini, ada berita begitu, apalagi ada intimidasi tertentu dari orang sekeliling saudara. Bahkan kadang-kadang dari orang dari teman-teman seiman saudara. Fokus. Selama saudara terus fokus pada Tuhan dan firman-Nya, engkau tidak akan tenggelam. Kepercayaanmu tidak akan tergoyahkan. Kapan kepercayaanmu tergoyahkan? Ketika fokus perhatianmu dialihkan oleh setan dari Tuhan dan firman-Nya kepada yang lainnya. Itu sebabnya saudara-saudara, ayo belajar hidup berdasarkan percaya, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang kita dengar, bukan berdasarkan apa yang kita rasa. Karena hal yang keempat yang saya mau sampaikan buat saudara adalah abaikan fakta dan rasa. Kalau saudara mau hidup di atas kemustahilan, berjalan di atas kemustahilan, saudara harus belajar untuk mengabaikan fakta dan rasa. Saya tahu ini sulit, saya tidak bilang ini mudah, saya bilang ini harus. Ini yang harus saudara lakukan kalau saudara mau terus berjalan di atas kemustahilan. Abaikan fakta dan rasa. Abaikan semua fakta yang ada di sekeliling saudara, hanya fokus kepada firman hidup. Maka mujizat akan terus terjadi, maka saudara akan terus berjalan di atas air. Abaikan fakta dan rasa.
apalagi rasa takut. Petrus itu tidak bisa mengabaikan fakta dan rasa. Dia melihat ada angin gelombang. Dia merasa takut. Dan akhirnya dia berkurang kepercayaannya. Dan akhirnya dia mulai tenggelam. Waktu saudara terfokus kepada fakta dan rasa, waktu saudara kehilangan fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, karena saudara teralihkan oleh fakta dan rasa yang muncul dalam hati saudara, maka saudara akan kehilangan kepercayaan saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Tetap fokus. Abaikan fakta, abaikan rasa. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan ini kenyataan yang kita hadapi. Ini benar-benar kenyataan yang ada di depan mata kita, Pak. Masa kita harus mengabaikan? Iya, abaikan. Kalau fakta itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, abaikan. Saudara harus memilih, saudara mau percaya kepada firman atau kepada fakta. Ingat, fakta itu bukan kebenaran. Fakta itu tidak sama dengan kebenaran, dan fakta itu bukan kebenaran. Firman adalah kebenaran. Fakta tidak pernah kebenaran. Ketika fakta sesuai dengan kebenaran, kita mengatakan itu sebagai sebuah fakta kebenaran. Tapi fakta yang tidak sesuai dengan kebenaran bukan kebenaran, itu kebohongan. Kalau bukan kebenaran namanya kebohongan. Fakta yang tidak sesuai dengan kebenaran harus kita anggap sebagai sebuah kebohongan. Itu sebabnya harus diabaikan. Lalu gimana dengan perasaan-perasaan yang muncul dalam hati kita? Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan begini, ada perasaan begitu, ada pikiran begini, ada pikiran begitu. Abaikan. Kalau itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, abaikan. Fokus perhatian saudara kepada firman Tuhan, kepada apa yang telah Tuhan katakan kepada saudara, kepada apa yang telah saudara terima dari Tuhan. Itu fokus perhatian saudara ke situ, saudara. Jangan kemana-mana. Fokus saja. Dan saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi, dan saudara akan terus bisa berjalan di atas kemustahilan. Ya. Jadi firman hidup, percaya, lalu fokus, lalu abaikan semua fakta dan rasa. Saya tahu ini tidak mudah, ini perlu latihan saudara-saudara, karena kita sangat terbiasa hidup bersama fakta. Kita sudah menganggap fakta sebagai sahabat kita, padahal dia adalah musuh dalam selimut, saudara-saudara. Karena seringkali faktalah yang merenggut iman kita. Fokus kita dialihkan dari firman kepada fakta, sehingga iman kita direnggut. Ini saya bilang ini musuh dalam selimut, saudara-saudara. Dia dekat dengan kita, dia jadi sahabat kita, tapi dia juga adalah musuh kita yang ingin membinasakan kita dengan berbagai fakta yang ada. Rasa juga tidak bisa dipercaya, saudara-saudara. Perasaan-perasaan itu merupakan reaksi dari semua yang terjadi di sekitar kita. Dan perasaan dengan mudah bisa berubah, tapi firman tidak berubah, saudara-saudara. Kalau saudara mengikuti perasaan, maka iman saudara akan menjadi tidak pasti, iman saudara juga akan berubah-berubah. Tetapi kalau saudara mengikuti firman, maka firman tidak berubah-berubah. Firman tetap ya dan amin dari selamanya sampai selamanya. Dan kalau imanmu berdasarkan firman, maka imanmu tidak akan tergoyahkan, imanmu tidak akan tergoncangkan. Tapi kalau imanmu berdasarkan perasaan, ya tentu saja imanmu jadi mudah berubah-berubah. Dan iman memang harus berdasarkan firman. Iman yang berdasarkan perasaan bukan iman namanya, saudara-saudara. Itu cuma keyakinan sesaat. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya percaya Tuhan akan menolong saudara semua, sehingga saudara benar-benar bisa berjalan di atas kemustahilan. Saudara bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Dan sejak hari ini saya berdoa supaya setiap saudara akan bisa dengan lancar berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan. Saudara bisa dengan mudahnya percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara, memberikan roh iman kepada saudara, sehingga dengan mudahnya saudara bisa menerima firman Tuhan, dan saudara bisa mempercayai firman hidup itu, saudara.
Dan itu sebabnya saya percaya juga Roh Kudus akan bekerja dalam hati dan hidup saudara, sehingga saudara sejak hari ini mulai dilatih oleh Roh Kudus untuk berjalan di atas kemustahilan yang ada. Kemustahilan mungkin belum pergi dari hidup saudara, tetapi saudara bisa berjalan di atas kemustahilan yang ada. Dan itu sebabnya Roh Kudus akan bekerja menolong saudara semua. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap saudara. Tuhan sedang membangkitkan iman setiap saudara. Dan Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan setiap saudara. Sehingga tidak ada satupun di antara saudara yang mendengarkan firman ini yang tetap sama. Engkau akan diubahkan, engkau dibangkitkan, imanmu dibangkitkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan akan membangkitkan setiap saudara semuanya untuk belajar berjalan di atas air seperti Yesus berjalan di atas air. Dan semua kita akan menjadi saksi hidup. Orang-orang yang lain juga akan menjadi saksi bagaimana kita bisa berjalan di atas kemustahilan yang ada semuanya saudara. Sehingga semua saudara dalam menghadapi masa pandemi ini saudara bisa lolos dan lulus dari masa-masa ini sampai badainya meredah saudara-saudara. Dan kita semua kembali menjalani aktivitas kita seperti biasa kembali. Saya percaya badai akan segera berlalu, tetapi selama badai belum berlalu, maka saudara bisa latihan untuk berjalan di atas air sama seperti Yesus, sama seperti Petrus. Saudara hanya butuh firman hidup, saudara hanya butuh percaya, saudara hanya butuh fokus, saudara butuh mengabaikan fakta dan rasa yang ada sehingga saudara bisa terus berjalan di atas air. Kalau saudara tidak belajar mengabaikan fakta dan rasa yang ada, maka saudara hanya bisa berjalan di atas air untuk sementara waktu, lalu setelah itu tenggelam kembali. Kita berharap, kita berdoa supaya kita semua secara konsisten bisa terus berjalan di atas air di tengah semua badai yang sedang berlangsung di sekeliling kita ini. Haleluya, haleluya. Baik saudara, saya rasa itu firman yang ingin saya sampaikan dan saya berdoa supaya semua saudara bisa memahaminya dan menikmati firman itu dan dibangkitkan oleh firman Tuhan itu. Saya mau berdoa buat saudara, ada beberapa pokok doa. Nurtina Siregar, tolong doakan adik saya, Ita Ervina Siregar, didiagnosa sakit urat kejepit di punggung belakangnya. Oke, hari ini kita akan berdoa dan Tuhan akan sembuhkan Ita Ervina Siregar. Lukas Hoklai, tolong bantu doa untuk rumah saya laku terjual dua-duanya karena saya mau beli ruko di Karawang untuk usaha. Puji Tuhan. Lalu ada satu lagi, Kak Purwanto, Pak Sony, saya minta didoakan dalam kondisi COVID sekarang ini tetap ada penjualan mobil yang saya sedang pasarkan, khususnya mobil merek Honda, biar tiap hari selalu ada yang mau beli. Makasih Pak GBU. Oke, kita doa untuk 3 pokok doa ini saudara-saudara, dan setelah itu saya akan berdoa untuk orang-orang yang sakit ya. Kita doa untuk permohonan doa ini dulu yang disampaikan di live chat. Setelah itu kita berdoa untuk orang sakit, dan setelah itu saya berdoa untuk firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup saudara semua. Mari kita tundukkan kepala semuanya, kita berdoa. Pertama-tama kita berdoa untuk Lukas Hoklai supaya rumahnya yang sedang dipasarkan terjual dua-duanya. Ada 2 rumah yang mau dijual supaya dia bisa membeli ruko yang baru di Karawang. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang Tuhan menaikkan permohonan doa untuk Pak Lukas Hoklai Tuhan yang sedang ingin menjual rumahnya Tuhan. Ada 2 rumah yang ingin dijual di Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau kirimkan pembelinya Tuhan. Engkau kirimkan pembeli yang cocok, yang sesuai harganya Tuhan dengan yang diinginkannya Tuhan, sehingga dia bisa memulai usaha yang baru Tuhan di Karawang untuk membeli ruko yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan pembeli yang harganya cocok Tuhan kepadanya Tuhan, dan rumahnya boleh laku dengan segera Tuhan, dengan cepat Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Engkau bisa melakukan mujizat itu Tuhan. Akan ada orang-orang yang mau membeli kedua rumahnya itu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Eka Purwanta Tuhan yang sedang memasarkan mobil juga Tuhan, mobil Honda Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pertemukan dia dengan pembeli-pembelinya Tuhan. Sehingga di masa pandemi ini Tuhan, berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupannya Tuhan. Dia bukannya mengalami penurunan penghasilan Tuhan, tetapi justru peningkatan penghasilan Tuhan. Engkau memberkati Eka Purwanta Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya Tuhan. Engkau memberkati usahanya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan usaha menjual mobilnya ini Tuhan. Engkau berikan pembeli-pembeli yang royal Tuhan, pembeli-pembeli yang baik Tuhan, untuk membeli mobil ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa untuk adiknya Nurtina Sirgar, yaitu Ita Ervina Sirgar Tuhan, yang sakit urat saraf kejepit di bagian punggungnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua penjepitan yang terjadi di urat saraf bagian punggung belakang Ita Ervina Sirgar, kami perintahkan sekarang bebas di dalam nama Yesus. Semua penjepitan kami perintahkan terbuka di dalam nama Yesus. Semua aliran pembuluh darah berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus. Semua aliran darah berjalan dengan lancar sekarang. Dan semua rasa sakit di punggung belakangnya itu kami perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Penjepitannya terbuka di dalam nama Yesus. Sekarang juga Ita Ervina Sirgar sembuh dalam nama Yesus. Sembuh sekarang juga di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua orang yang sakit. Kalau saudara sedang sakit, taruh satu tangan di bagian tubuh yang sakit dan satu tangan diangkat kepada Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, hamba berdoa Tuhan, hamba datang kepadamu Tuhan, membawa orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Mereka yang meletakkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit Tuhan. Engkau melihat Tuhan bagian tangan itu Tuhan, dan Engkau melihat bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun letak sakit penyakitnya Tuhan. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan sekarang, di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit aku hardik di dalam nama Yesus, dan aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit pergi sekarang di dalam nama Yesus. Pergi sekarang, dan aku perintahkan kesembuhan terjadi sekarang dalam nama Yesus. Semua tubuh aku perintahkan untuk merespon firman Tuhan. Aku lepaskan firman kesembuhan kepada semua orang yang sakit sekarang di dalam nama Yesus. Penyakit apapun juga sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh total, sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit pergi dalam nama Yesus, dan sembuh sempurna dan jangan kembali lagi. Meteraikan kesembuhan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, supaya setiap orang yang sedang mengalami krisis keuangan Tuhan, Engkau bangkitkan iman mereka. Engkau memberikan firman hidup kepada mereka Tuhan. Dan tolong bantu mereka untuk berjalan di atas air Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya semua orang yang mengikuti tayangan ini Tuhan, bisa berjalan di atas air sejak hari ini. Berjalan di atas kemustahilan yang ada Tuhan. Dan bagi mereka tidak akan ada yang mustahil lagi Tuhan. Karena mereka adalah orang percaya Tuhan. Bagi orang percaya tidak akan ada yang mustahil Tuhan. Semuanya mungkin Tuhan. Semua mungkin terjadi karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang masih bekerja sampai sekarang ini. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terus bekerja dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu terus hidup di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus menghidupkannya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Kami muliakan Engkau, kami hormati Engkau, kami sembah Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat semua jawaban doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin saudara. Haleluya, kita bersyukur karena kita percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, bagi saudara yang belum subscribe di channel YouTube saya, saudara bisa subscribe dengan segera dan nyalakan loncengnya juga supaya saudara bisa menerima notifikasi setiap kali ada upload video yang baru. Ya, ikuti terus program Tuhan Masih Bekerja setiap Kamis jam 8 malam. Saya percaya Tuhan akan menjamah saudara terus. Dan hari Minggu ada ibadah live streaming di Living Christ Cempaka Putih jam 10 pagi saudara-saudara. Ikuti terus program-program kami di channel YouTube saya. Juga ada banyak firman yang bisa saudara lihat dengan berbagai judul yang saudara perlukan. Saudara cari saja di sana
dan pasti ada yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Saudara boleh membangun iman saudara dengan firman Tuhan yang dibagikan di channel YouTube Sony Sakarya ini. Dan kalau saudara mau dibantu dalam doa, saudara bisa kirimkan permohonan doa di hotline chat kami, saudara. Dan kalau saudara mau menerima pesan firman setiap pagi, dikirimkan sebelum jam 6 pagi, ya, saya beri nama Daily Bread, dan setiap pagi saya mengirimkan sendiri pesan-pesan firman itu kepada saudara semua. Saudara boleh daftar juga di hotline chat kami, katakan saja mau ikut Daily Bread, nanti akan ditindaklanjuti oleh staf ya saudara. Nah, dan ikuti renungan-renungan yang lainnya juga di sosial media, di Instagram, di Facebook. Dan saya mengucap syukur karena Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Ya saudara, hari ini saya rasa cukup. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat malam semuanya. God bless you all. Percayalah, Tuhan masih bekerja.